Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam sebuah riwayat dalam yang diriwayatkan Imam Hakim, Rasulullah masih bersabda, masih seputar tadi merasa cukup dengan kebodohan ini. Rasulullah bersabda, Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah benci kepada setiap orang yang alim, pinter masalah dunia, bodoh masalah akhirat. Maqalatus sabi'ah, dan makalah yang ketujuh dari bab humasi, an Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala wa karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhahu, laula khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum salihin. Imam Ali mengatakan, seandainya tidak karena lima perkara, niscaya semua orang akan menjadi orang soleh. Jadi karena lima perkara ini, sehingga seseorang terhalang, tidak bisa menjadi orang soleh. Nah, ini lima perkara yang menghalangi seseorang menjadi orang soleh. Hai sifatun madhumah, lima sifat yang tercela. Jadi lima sifat yang tercela. Apabila salah satunya ada pada seseorang, dia tidak akan bisa jadi orang soleh. Apalagi kalau lima-limanya ada. Khalisin min kulli fasad. Siapa orang soleh? Di sini Imam Nawawi Bantani mendefinisikan yang disebut dengan orang soleh itu adalah khalisin min kulli fasad. Orang yang selamat dari semua kerusakan. Itulah disebut dengan orang soleh. Selamat lisannya, selamat tangannya dari melakukan kerusakan. Lisannya tidak mengumpat orang, tidak meribah orang, tidak mengadu domba, tidak berbohong, selamat lisannya. Dan juga anggota tubuhnya selamat dari berbuat kerusakan, berbuat maksiat kepada Allah. Itulah yang disebut dengan orang yang soleh. Awwaluha, yang pertama yang membuat seseorang itu gagal menjadi orang soleh adalah al-qana'atu bil jahl, merasa cukup dengan kebodohannya, tidak mau ngaji, merasa pinter, ar-ridho bil jahl, ridho dengan kebodohan, padahal dia tahu, tidak ngerti, tetapi tidak mau belajar. Nah, ini yang tidak akan bisa menjadikan seseorang itu soleh. Bi adamil ilm bid, maksudnya tidak mengerti agama, tidak mengerti agama. Nah, itu sehingga dia tidak mau belajar. Itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam salah satu makalahnya, ma usiyallah bi maksiatin a'zam minal jahl. Tidaklah dilakukan maksiat terhadap Allah yang lebih besar dari bodoh. Jadi bodoh itu rupanya maksiat yang paling besar. Kenapa kok dikatakan maksiat? Karena bodoh tidak ngerti, membuat dia tidak mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah SWT. Bagaimana menjauhi larangan Allah, apa saja yang dilarang oleh Allah SWT, apa saja yang diperintahkan tidak tahu. Sehingga dia maksiat terus. Sehingga menjadi dia bermaksiat kepada Allah SWT. Kemudian Imam Ghazali ditanya, hal ta'rif syai'an asyadda minal jahl? Apakah engkau tahu, wahai Imam, sesuatu yang lebih dahsyat dari bodoh itu? Qal na'am, kata Imam Ghazali, ya, saya ngerti. Al jahal bil jahal, bodoh dengan bodoh. Maksudnya tidak mengerti bahwasanya dia itu bodoh, sehingga ini yang lebih dahsyat lagi nih. Sudah dia tidak ngerti masalah agama, terus tidak mengerti bahwasanya dia itu tidak mengerti. Sehingga kalau orang tidak mengerti,
bagaimana mau belajar kan? Karena dia tidak tahu dirinya itu bodoh, sehingga tidak mau belajar, merasa pintar terus dia. Wah, biasa paling itu saja yang diomongkan katanya. Jadi tidak mau ngaji, karena sudah merasa pintar tadi. Di annahu yasuddu babat ta'allumi bil kulliyah. Imam Ghazali melanjutkan, karena tidak mengerti akan kebodohan, bodoh dengan bodoh tadi, ini menutup pintu belajar secara keseluruhan, membuat dia itu tidak mau belajar. Faman zanna bi nafsihi al-ilma pakai ta'allam. Nah, itu kata Imam Ghazali. Barang siapa mengira dirinya sudah mengerti, sudah alim, bagaimana dia mau belajar? Karena sudah merasa pintar tadi, merasa alim. Nah, perlunya kita menyadari diri kita, bahwasanya hendaklah kita senantiasa merasa haus dengan ilmu. Para ulama itu, meskipun sudah alim, tapi tetap belajar terus. Abuya Maliki yang muhaddis itu, ribuan hadis beliau hafal, dan puluhan buku yang beliau tulis. Nah, tapi beliau masih mengucapkan yang kata-katanya kalimat yang masyhur, maziltu taliban. Saya ini masih santri, masih belajar, masih santri. Orang seperti beliau itu masih mengaku santri. Kita ini sudah tidak alim, ilmunya pas-pasan, kadang-kadang ngerti apa, tapi masih tidak mau belajar. Nah, ini yang repotnya kan, susah. Sudah tidak punya ilmu, tidak mau ngaji, ya tambah bodoh. Nah, ini yang paling dahsyat ini. Tidak mengerti akan kebodohannya. Itu juga yang dikatakan oleh Imam Khalil bin Ahmad dalam salah satu makalahnya, bahwasanya macam manusia itu ada 4. Di antara yang paling buruk itu rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini paling jeleknya orang ini. Orang yang tidak mengerti dan tidak mengerti bahwasanya dia itu tidak mengerti. Nah, ini kan repot. Jadi orang yang bodoh, tidak mengerti agama dan tidak tahu bahwasanya dia tidak mengerti. Padalika jahilun utruku. Itu orang yang bodoh jahil murakab, kata beliau. Tinggalkan itu, jangan bergaul dengan orang itu. Kalau kamu bergaul dengan orang itu, tambah bodoh kamu. Akhirnya tidak mau belajar juga akhirnya. Ikut. Tinggalkan. Tinggalkan itu. Macam orang yang paling buruk itu. Ada yang di atasnya adalah orang jahilo, la yadri wa yadri annahu la yadri. Padalika jahilun fa arsyidu katanya. Kata Imam Khalil bin Ahmad. Ada juga orang yang dia tidak mengerti, tetapi dia sadar, dia ngerti bahwasanya dia itu tidak mengerti. Nah, ini orang bodoh yang butuh bimbingin ini, mustarsyid ini. Bimbing dia, dekati dan bimbing karena masih mau belajar. Dia tahu bahwasanya dia sadar, dia tidak punya ilmu, akhirnya dia mau belajar. Nah, ini orang yang masih butuh bimbingan. Tapi kalau orang sudah tidak mengerti, terus tidak mengerti bahwasanya dirinya tidak mengerti, nah, itu sehingga dia tidak mau ngaji. Diajak pun tidak mau, karena memang sudah merasa pintar tadi, merasa sudah alim, sehingga tidak mau belajar. Nah, ini, jadi adalah kita senantiasa jangan merasa puas dengan ilmu, dengan kebodohan kita. Ini al-qanaah. Ini yang pertama, ini yang menyebabkan orang tidak bisa jadi soleh, karena merasa cukup dengan kebodohan, qanaah dengan kebodohannya, jahal. Sehingga tidak mau belajar. Kalau orang merasa cukup dengan kebodohan, ya sudah bodoh. Otak juga sudah tidak mampu, ya malas sudah belajar. Mending cari uang aja. Udah putus asa duluan, udah putus asa, udah tua juga mau belajar. Mending cari duit kan mesti, ya. Daripada hadir majelis juga tidak bisa nyambung, tidak bisa nangkep, apalah juga tidak bisa. Udah putus asa, ya. Jadi jangan putus asa. Berapa banyak orang yang sudah usia lanjut dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah Imam Ibn Hajar itu sampai 40 tahun belajar tidak bisa apa-apa. 40 tahun belajar tidak bisa apa-apa. Akhirnya memutuskan, ya sudah putus asa. Putus asa, akhirnya memutuskan guru-gurunya sudah mau keluar. Karena sudah putus asa, tidak bisa apa-apa. Dalam perjalanan beliau mengembara, keluar melihat batu, kemudian ditetesi air, batu yang keras itu kena air yang lembut, cekung.
Akhirnya diberi ilham oleh Allah. Kalau batu saja bisa cekuk, kenapa otak saya masa tidak bisa ini? Balik lagi dia belajar. Nah, ketika itulah langsung dibuka oleh. Kalau Allah sudah buka, langsung hafalan jadi kuat, pemahaman jadi, akhirnya langsung jadi alim. Tidak ada yang mustahil kalau Allah mengendaki. Intinya himmah, semangat kita, kemauan kita. Masalah ilmu bisa dari itu Allah yang ngasih. Nah, biar yang penting kita ada semangat, ada keinginan untuk belajar. Ada keinginan untuk meluangkan waktu kita untuk belajar ngaji, walaupun sebentar ada kita luangkan. Nah, insya Allah akan diberi oleh Allah pemahaman. Ini yang pertama. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Hakim, Rasulullah masih bersabda, masih seputar tadi merasa cukup dengan kebodohan ini. Rasulullah bersabda, Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah benci kepada setiap orang yang alim, pinter masalah dunia, bodoh masalah akhirat. Ini yang dibenci oleh Allah Taala. Masalah dunia pinter, apalagi masalah uang, merem aja bisa tahu ini berapa ini, 100.000. Merem aja bisa tahu dia. Kalau masalah dunia, masalah uang ini. Ini yang dibenci oleh Allah. Tapi kalau masalah akhirat, tidak ngerti, sholat tidak paham, wudhu yang benar gimana tidak tahu, puasa yang benar bagaimana tidak mengerti. Ya. Nah, ini yang dibenci oleh Allah. Sudah tidak mengerti, tidak mau belajar, kan tambah bodoh. Tambah tidak Nah, ini yang dibenci oleh Allah, seorang alim yang tidak alim terhadap dunia, masalah dunia alim dia, mengerti tetapi bodoh masalah akhirat. Kalau urusan mencari duit, bukan masalah dunia, paling hebat dia. Tapi kalau dulu urusan akhirat, dia tidak mengerti. Ini yang dibenci oleh Allah. Waruya sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, zanbul alim zanbun wahid wa zambul jahil zanbani. Dosanya orang alim itu adalah satu dosa, dan dosanya orang bodoh itu dua. Itu hadis riwayat Imam Dailami. Orang yang mengerti kemudian dia berbuat dosa, dosanya satu saja, karena dia melakukan dosa tadi. Tetapi orang yang bodoh ini ketika dia berbuat dosa, dua dosanya. Pertama dosa maksiatnya, kemudian dosa yang dia tidak belajar. Dia tidak belajar. Jadi dua dosanya orang yang bodoh ini. Dua kali lipat daripada orang yang alim. Yang dimaksud dengan alim mengerti itu tidak harus alim, harus bisa baca kitab, harus apa. Yang penting mengerti tata cara, khususnya masalah ibadah. Yang wajib dipelajari, diketahui setiap muslim itu, yang wajib dituntut, yang disebutkan oleh Nabi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu adalah masalah ibadah, yang wajib diketahui oleh hamba. Apa yang dilarang oleh Allah itu yang harus diketahui, itu yang wajib. Toma yang kedua, yang menjadi penyebab seseorang tidak bisa menjadi soleh adalah al-hirsu ala dunia, tamak pada dunia. Hirs, tamak pada dunia, kurang terus. Jadi sehingga yang dipikirkan, yang ada dalam otaknya itu hanya dunia saja. Nah, jadi sehingga akhirat itu terabaikan. Kalau sudah orang fokusnya itu yang dipikirkannya hanya dunia, maka akhirat akan terabaikan, lupa dia. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah telah bersabda, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badana war-raghabatu fiha tut'ibul qalba wal badana, rawahu Tabrani. Zuhud dalam dunia itu akan menyenangkan hati dan menenangkan badan. Orang kalau zuhud dengan dunia, alhamdulillah dari makan, dia bekerja ya kerja, tapi tidak sampai ngoyok ngotot, ya sekedarnya saja, untuk mencukupi kebutuhan anak istri sudah, itu akan hati tenang, badan juga tidak capek,
Nah, badan juga ada waktu istirahat, waktu sholat ya sholat, waktu zikir ya zikir. Jadi ada waktu-waktunya bisa dibagi, tidak full. Nah, jadi siang malam kerja, sudah siang kerja, malam lembur lagi untuk, terus masih kurang rupanya siang itu, sehingga hatinya tidak tenang, badannya capek, mau sholat sudah tidak kuat, sudah tenaganya sudah habis. Nah, karena tenaga sudah habis untuk dipakai ke kerja. Nah, ini zuhud dalam dunia. Zuhud itu tidak mengejar dunia. Zuhud merasa cukup dengan itu, akan menenangkan hati dan badan. Dan raghbah fi dunia, menginginkan dunia, tamak pada dunia, ini akan membuat hati capek dan badannya capek. Hatinya capek karena yang diingat dunia terus dipikirkan ini masih kurang nih, belum nyampe standar, pokoknya badannya juga capek karena kerja. Badan kan butuh istirahat juga, kalau dibuat kerja terus ya capek. Akhirnya sakit. Kalau sudah sakit, berobat. Akhirnya habis lagi duitnya pakai berobat. Karena terlalu porsir, dihabis tenaganya, akhirnya kan sakit. Kalau udah sakit, uang yang sudah dikumpulkan dicari tadi, ditaruh, dikeluarkan lagi buat berobat sampai habis uang itu. Kalau sudah sembuh, nanti lupa lagi dia itu, kerja lagi nyari duit. Karena tidak memperhatikan kesehatan. Jadi perlu juga, jadi jaga tubuh, biar tidak sakit, biar sehat terus. Ya tidak dilarang bekerja, silakan bekerja, itu dianjurkan, diperintahkan juga oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah dan mengingat akhirat. Harus bisa membagi waktu, membagi waktu. Waruya sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah bersabda, nikmatid daru ad-dunya liman tazawwada minha li akhiratihi. Sebaik-baiknya tempat itu adalah dunia bagi orang yang berbekal dari dunia untuk akhiratnya. Itu menjadi sebaik tempat. Jadi kalau dia hidup di dunia ini digunakan untuk mencari bekal akhirat, itu sebaik-baiknya tempat. Dunia menjadi sebaik-baiknya tempat. Hatta yuradiya rabbahu, sampai dia bisa membuat Tuhannya ridho. Dia jadikan dunia sebagai tempat untuk mencari bekal akhirat sampai dia bisa membuat Allah ridho. Itu sebaik-baiknya tempat. Wa bi'satid dari ad-dar dunya liman saddathu an akhiratihi wa qassarat bihi an ridha rabbih. Juga seburuk-buruknya tempat juga dunia. Seburuk-buruknya tempat juga dunia bagi orang yang dunia menutupnya dari akhirat. Dunia itu membuat dia lalai akan akhirat, menutup dia untuk beribadah, untuk mengingat Allah SWT. Dunia menjadi seburuk-buruknya tempat. Dan dunia menyebabkan dia teledor dari mencari ridho Allah. Jadi mencari ridho Allah, dia hanya sibuk mencari ridho manusia. Jadi lupa dia untuk mencari ridho Allah SWT. Kalau orang seperti ini, dunia membuat dia lalai dari Allah, lalai dari akhirat, ini dunia menjadi seburuk-buruknya tempat bagi dia. Maka hendaklah kita jadikan dunia ini menjadi sebaik-baiknya tempat dengan kita gunakan untuk mencari bekal menuju akhirat. Karena dunia hanya sementara dan akan kita tinggalkan. Kalau kita tidak punya bekal, maka sengsara kita nanti di akhirat. Rawahul Hakim, ini hadis dari Imam Hakim. Yang ketiga yang bisa menghalangi seseorang dari menjadi orang soleh adalah wasyuhu bil fadl. Syuh, bakhil dengan kelebihan hartanya. Syuh ini bahasa apa? Sudah dahsyat bakhilnya. Ada bahasanya bakhil. Kalau bakhil ini zakat masih mau. Zakat masih mau. Tapi kalau yang namanya syuh ini, yang wajib zakat pun tidak mau dia. Nah, itu namanya syuh ini. Syuh sudah. Kalau yang bakhil, kata-kata bakhil itu masih mau, tapi kalau sedekah masih pikir-pikir ini.
Kalau sedekah itu. Tapi kalau yang wajib masih mau dia, masih sadar dia. Nah, ini masih bakhil masih. Tapi kalau sudah syuh, ya, jangankan sedekah, ya, orang sumbang minta sumbangan, diusir, zakat pun tidak mau dia. Padahal sudah mampu, sudah sampai nisabnya itu, ya, mikir dia, aduh, 2,5% ini banyak ini. Nah, kalau uang 100 juta diambil 2,5% kan, nah, sudah 2,5 juta, ya. 2,5 juta itu ya banyak katanya. Apalagi kalau punya uang sampai 1 miliar, ya, diambil 2,5%, 25 juta, motor 1. Nah, mikirnya itu ke sana zakatnya kan. Nah, jadi berat ya, mikir. Padahal sedikit itu masih ada 975 juta masih. Tapi untuk mengeluarkan itu memang berat. Nah, itu walaupun hanya 2,5% saja. Tapi untuk mengeluarkan berat. Nah, itu syuh ini. Asyuh bil fadl, bakhil dengan kelebihan apa yang sudah diberikan oleh Allah, inilah menyebabkan seorang itu tidak bisa menjadi soleh. Ai al-bukhul. Al-bukhul bima zada an hajatihi, bakhil dengan kelebihan dari kebutuhannya. Padahal dia sudah lebih, sudah. Kebutuhan anak istri sudah cukup, kebutuhan dirinya sudah cukup, masih ada lebih, ya. Nah, tidak mau dia untuk bersedekah, tidak mau dia untuk berbagi, ya. Bidzalikal waqt, pada waktu itu, ya. Pada waktu itu, ya. Padahal harta ini kita kan hanya titipan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Allah memberikan kita titipan harta, maka di situ ada hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada kita, ya, untuk kita berikan, yaitu zakat tadi. Allah maha mampu untuk menjadikan orang semuanya kaya raya, bisa saja, ya. Tapi Allah tidak menghendaki. Pasti di setiap tempat itu ada yang miskin, ada juga yang kaya, yang diberikan kelebihan. Nah, supaya orang yang kaya itu, ya, menyantuni, memberi, membantu orang yang miskin yang ada di sekitarnya itu. Jadi orang-orang kaya yang diberi harta kekayaan oleh Allah itu adalah wakil-wakil Allah di muka bumi untuk memberikan, membantu hamba-hamba yang lemah tadi. Nah, lewat zakat, ataupun kalau umpamanya dia sudah zakat, nah, mau lebih banyak lagi keutamaan, sedekah setiap hari, ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Nah, tidak sungkan-sungkan dalam bersedekah. Ini bakhil dengan kelebihan harta yang diberikan oleh Allah. Nah, ini membuat seseorang itu terhalang, tidak bisa menjadi orang soleh, ya, kalau ada sifat bakhil. Setiap orang itu ada sifat-sifat bakhil, itu ada dalam hatinya. Cuman bagaimana kita melatihnya, ya. Melatih, ada memang diberikan pemberian oleh Allah, memang ada jiwa-jiwa dermawan langsung diberikan oleh Allah. Ada juga yang perlu melatih dulu, harus dilatih setiap hari, dilatih untuk naruh uang di musola 1.000 setiap hari, pokoknya itu kan dalam rangka melatih diri. Ataupun punya celengan di rumah, memang khusus untuk sedekah, dimasukkan setiap hari, dipaksakan, ya. Nah, langsung dimasukkan. Kalau sudah dimasukkan kan tidak bisa diambil-ambil lagi itu, ya. Nah, kan sudah sedekah, nanti setiap bulan atau apa dikeluarkan, dikasihkan ke fakir miskin atau apa, itu diantar. Ada yang melakukan hal seperti itu dalam rangka melatih diri supaya tidak bakhil. Kemudian yang keempat, wariya fil amal. Yang bisa mencegah seorang menjadi orang soleh adalah riya fil amal, riya dalam beramal, ya. Amalnya pamer, minta dipuji, minta lihat orang, ya. Ai tarkul ikhlas fil amal, tidak ikhlas dalam beramal, bimulahazati ghairillah, dengan minta dilihat selain Allah. Jadi memperhatikan selain Allah, ya. Dia beramal tetapi supaya dilihat oleh orang. Nah, ini yang merusak ibadah dan juga menghalang orang itu menjadi orang soleh. Ruya sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwasanya Rasulullah juga telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Dailami, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah man yurin nasa anna fihi khairan wala khairan. Orang yang paling berat dahsyat siksaannya di hari kiamat
adalah orang yang memperlihatkan kepada orang lain bahwasanya dalam dirinya ada kebaikan, seakan-akan dia orang baik, padahal tidak ada kebaikan sama sekali di dalam dirinya. Ini, jadi orang yang memperlihatkan kepada orang lain bahwasanya dia itu seakan-akan orang baik, padahal tidak ada kebaikan pada dirinya, maka inilah orang yang akan mendapat siksa dari Allah dengan siksa yang paling dahsyat nanti di akhirat. Orang yang pura-pura baik, padahal dia tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya, hanya untuk pamer saja, memperlihatkan orang. Waru ya nausalokal diriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah bersabda, man aran nasa fawqa ma indahu minal khasyah fahuwa munafik. Barang siapa yang memperlihatkan kepada orang lain di atas melebihi apa yang dia miliki dari rasa takut kepada Allah, maka dia adalah seorang munafik. Dia memperlihatkan kepada orang lain kesolehannya, seakan-akan dia orang bertakwa, padahal dia itu melebihi apa yang ada pada dirinya, itu dia sudah dianggap sebagai orang yang munafik sudah. Di hadis riwayat Imam Bukhari. Waru ya anna sallallahu kan diriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah bersabda, innallaha harramal jannata ala kulli murah. Rawahu Abu Nuaim. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga atas setiap orang yang riya. Orang yang riya, tidak ikhlas dalam beramal, diharamkan dari surga oleh Allah SWT. Ada yang terakhir, yang kelima, yang menghalangi seseorang menjadi orang soleh adalah awal i'jab birra'yi, mengagumi pemikirannya, pendapatnya, menganggap pendapatnya itu yang terlalu baik. Kalau ada perkumpulan atau apa, harus pendapatnya diterima. Kalau enggak, ngambek, akhirnya enggak mau ngumpul lagi. Ya, itu namanya i'jab birra'yi. Jadi merasa sudah mengagumi pendapatnya, ide-idenya, pemikirannya. Pokoknya dalam sebuah majelis, pemikirannya, idenya harus diterima. Nah, itu namanya i'jab ya, mengagumi pemikirannya, merasa lebih hebat, lebih pintar dari orang yang. Al-ihsan bi aqlihi wa tadbirihi wa tarafu bidzalika. Dia merasa baik dengan akalnya dan pengaturannya, dan juga merasa sombong dia dengan kepintarannya, dengan ilmunya. Nah, ini yang membuat 5 perkara yang membuat seseorang tidak bisa membuat seseorang menjadi soleh. Mudah-mudahan kita semua bisa menjauhi ke 5 perkara ini, sehingga kita bisa tergolong menjadi dari golongan orang-orang yang soleh. Allahumma amin ya rabbal